وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Pada lafaz bacaan wa aqimus salata, wa aqi ada panjangkan qi-nya 2 harakat, kemudian hati-hati jangan terganti dengan kaf. Wa aqi, ini salah, tapi dia wa aqi, qa lebih tebal, di sini huruf qaf. Wa aqimus salata, kemudian mu, di sini ada tanda huruf alif yang ditandai dengan sifar mustadir. Ini namanya kita namakan sifar mustadir ya, sifar mustadir atau lingkaran kecil di atasnya. Itu berarti huruf alifnya dianggap tidak ada. Kemudian bertemu dengan alif lam. Di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif dan lam syamsiyah. Yaitu alif lam yang kita tuliskan tapi tidak kita baca, sehingga langsung alif lamnya diidghamkan, dimasukkan ke huruf shad, maka shadnya menjadi tasydid. Wa aqimus salata, seperti itu. Wa aqimus salata, shad diwarnai dengan warna biru, artinya shadnya tebal. Jangan salata, jangan sa pakai s, pakai s gitu, tapi dia slo tebal, pangkal lidah terangkat. Wa aqimus salata. Ini hati-hati jangan dibaca as-salawata. Sering terjadi kesalahan. Di sini membaca salawata, padahal di sini salata. Kalau kita bingung, ini karena penulisan Rasul Utsmani yang dicetak di cetakan Madinah, yaitu biasanya tulisannya begini, yaitu salata bukan dengan alif. Bukan dengan rasamnya dengan alif langsung, tapi dia ada wawunya. Alif kecilnya di atasnya. Maka ini cara membacanya as-salata bukan as-salawata. Waw di sini ditandai dengan warna abu-abu, artinya waw dianggap tidak ada. Yang dianggap adalah alif kecil di atas huruf waw menandakan panjang untuk huruf lam. Maka ini kita namakan dengan mad tabi'i juga. Wa aqimus salata. Seperti itu. Wa atuz zakata, sama. Wa atu panjangnya 2 harakat. Ini kita namakan dengan mad badal. Mad badal yaitu mad yang terjadi tatkala adanya huruf hamzah, baik itu berharokat fathah, kasrah atau dhammah, datang setelahnya huruf mad, baik itu huruf madnya alif, waw yang mati atau ya mati. Ini kan 3 huruf ini kita namakan dengan huruf mad. Maka cara membacanya yaitu kita memanjangkan huruf a-nya 2 harakat. Wa atu, jangan terlalu panjang, jangan wa atuz zakah. Sering terjadi kesalahan yaitu memanjangkan mad tabi atau mad badal atau mad iwad lebih daripada 2 harakat. Maka kemudian wa atuz zakata, sama ini sebagaimana kasus yang sebelumnya, yaitu alif dianggap tidak ada. Alif yang di tengah dan bertemu dengan lam ini namanya alif lam syamsiyah, sehingga tu-nya langsung ditasydidkan, dimasukkan ke huruf zai yang tasydid, yang mana lam di sini termasuk lam alif lam syamsiyah, yaitu langsung ke huruf zai. Wa atuz zakata, hati-hati juga dalam pelafalan az-zakata, jangan terbaca dengan zakawata. Kalau kita kadang-kadang bingung, di sini diwarnai dengan warna abu-abu, yang artinya dia penulisan seperti ini, atau biasanya ada alif kecil di atas huruf waw yang dia sebelumnya fathah, maka biasanya jarang dibaca. Itu menandakan bentuk rasamnya saja dalam penulisan Al-Quran. Wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Warka'u, alif ditandai dengan bentuk seperti ini. Ini biasanya bentuk untuk fi'il, atau dia diawali dari untuk alif lam gitu ya. Bentuk seperti ini. Ini alifnya dianggap tidak ada juga, sehingga langsung ke huruf ra. Ra di sini ra-nya kita baca dengan tebal, jangan warka'u, atau jangan banyak. Sering terjadi kesalahan dalam melafalkan ra, yaitu banyak takrirnya. Takrir itu pengulangan. Warka'u, ini itu salah.
Tapi dia sekali saja untuk pengulangannya, warka'u, terus ro-nya tebal. Warka'u, warka'u. Ya, di sini u-nya panjangkan 2 harakat karena dia mad tabi'i. Kemudian ada alif lagi ditandai dengan alif sifar, dianggap tidak ada, tidak boleh terlalu panjang untuk mad tabi'i, jangan sampai lebih dari 2 harakat, jangan sampai warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini kepanjangan. Cukup 2 harakat saja, warka'u ma'ar raki'in. Kemudian ma'ar ra, kembali lagi ada alif lam yang dimana di sini termasuk daripada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tuliskan akan tetapi dia tidak dibaca. Maka warka'u ma'ar raki'in. Kemudian pada lafal ra ada mad tabi'i lagi, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian yang selanjutnya pada lafal ar-raki'in. Nah, di sini ain ada mad arid lisukun. Mad arid, teman-teman sekalian, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena ada sukun arid. Sukun itu di dalam di dalam bacaan Quran itu kan harokat yang dia mati. Sukun ada 2, sukun asli atau sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Contoh misalkan sukun asli pada lafal wa aqimu. Di sini wa aqimu, qi-nya itu ya-nya sukun asli sehingga dia mati. Sedangkan di sini itu sukun arid pada lafal na, yaitu na-nya kita matikan karena kita waqaf sehingga kita baca ma'ar raki'in. Dan sebelum huruf akhir itu ada huruf mad berupa ya. Maka di sini i-nya itu kita boleh panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Nah, inilah kita namakan dengan mad arid disukun. Disebabkan karena ada sukun arid atau bertemunya dengan sukun yang diwaqafkan. Maka ma'ar raki'in, ma'ar raki'in, ma'ar raki'in. Ya, boleh 2, 4 atau 6. Kita coba ulang. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Pada bacaan atamuruna an-nasa, atamuruna, ta'muruna, di sini ya sempurnakan daripada hamzahnya, ata jangan diseret, atamuruna, tapi sempurnakan bunyi matinya ata yang mana hamzah itu bunyinya suaranya tertahan dan dia juga nafas kita ditahan. Atamuruna. Kemudian ru di sini kita panjangkan 2 harakat, ada waw mati setelah huruf dhammah maka dinamakan mad tabi'i. Atamuruna, jangan terlalu panjang, atamurunan, kepanjangan. Atamurunan nasa. Di sini ada gunnah, yaitu nun berharakat tasydid sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Jamzuri, wa gunna miman thumma nunan syuddida. Atamurunan nasa bil birri, nasa. Ada lagi mad tabi'i, fathah bertemu alif. Bil birri, ada alif lam, itu alif lam qamariyah, jelas suara lamnya. Bil birri wa tansawna anfusakum, ada tansawna, nun mati bertemu sin. Apabila ada nun mati bertemu sin maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Ikhfa itu membaca di antara bacaan idgham dan bacaan izhar. Izhar suara nunnya dibaca dengan jelas, watan sauna. Kalau idgham itu biasanya dihilangkan ya, atau diidghamkan dimasukkan ke setelahnya. Tapi ikhfa tidak. Ikhfa itu di antara keduanya. Tapi tidak semua watang sauna, tidak. Tapi di sini ke sin. Watan sauna,
wa tansawna anfusakum. Kemudian pada lafal sawna di sini lembutkan dalam lafal sawna karena di situ ada huruf waw yang sukun. Yang mana waw di sini termasuk bacaan lin yang lembut. Wa tansawna anfusakum. Anfu sama di sini nun mati bertemu fa sama sebagaimana nun mati bertemu dengan sin yaitu huruf ikhfa. Maka cara membacanya yaitu suara nunnya samarkan kepada huruf fa. Anfu bukan angfu tapi dia anfu langsung kepada makhraj daripada huruf fa yaitu di bibir kita. Posisinya adalah gigi seri atas kita menempelkan dengan bibir bawah. Anfu anfusakum wa antum tatluna. Kemudian pada lafal kum bertemu dengan waw. Ini ada bacaan idhar syafawi yaitu jelas suara mimnya tidak boleh ditahan. Kemudian wa antum tatlunal kitab. Antum nun mati ketemu ta yaitu suara nunnya harus disamarkan ke ta, bukan wa antum, jangan wa antum, nanti kurang tepat dalam ikhfa-nya karena ikhfa ada tiga, ada ikhfa aqrab, ikhfa bagian ausad, ikhfa bagian aqsa gitu ya, bagian aqsa lisan atau kita namakan abad. Maka wa antum langsung samarkan ke ta. Ta sifatnya tipis atau makhrajnya adalah di gigi sari atas, di gusi kita, perbatasan dengan gusi dan gigi sari atas. Itu wa antum tatlunal kitab. Di sini ada huruf ta sukun yang mana ta termasuk daripada bukan bacaan yang dia punya cara membacanya. Yang pertama ditahan dulu suaranya baru dilahirkan nafas tapi jangan banyak-banyak. Kesalahan yang terjadi adalah membaca tanya dengan banyak nafasnya tats. Ini menambah huruf tidak, tapi wa antum tatlunal kitab. Kemudian luna, ada luna di sini mad tabi'i yaitu dhammah bertemu waw. Al-kitab ada kembali lagi alif lam qamariyah yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya al. Kemudian al-kitab ta. Kalau kita lanjut misalnya wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, itu mad tabi'i. Tapi kalau kita waqaf maka dia menjadi mad arid disukun kitab. Kemudian kita panjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kemudian untuk lafal banyak kita sukunkan. Maka ini kita namakan dengan bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah yaitu bacaan yang memantul. Kesalahan yang terjadi, hati-hati di dalam melafalkan qalqalah yaitu menambahkan hamzah atau dia tidak mantul. Misalnya wa antum tatlunal kitab, ini tidak mantul, ini salah. Yang kedua menambahkan hamzah, misalkan wa antum tatlunal kitab, ini juga kurang tepat atau salah. Tapi bagaimana yang betul? Wa antum tatlunal kitab. Kemudian afala ta'qilun. Hati-hati dalam melafalkan fa. Jangan dibaca dengan apala, enggak. Dia bukan pa tapi fa. Afala ta'qilun. La panjangkan 2 harakat. Kemudian ta'qilun. Ain sifat bainiyah yaitu mengalirnya nafas, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu ditahan juga. Afala ta'qilun. Ain ya sifat bukan nafas tapi suaranya. Afala ta'qilun. Qi, bukan kilun, jangan kaf tapi qi. Afala ta'qilun. Kemudian lun ada bacaan mad alif disukun sebagaimana yang tadi di ayat ke-43. Kita boleh membacanya dengan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Oke, kita coba ulang. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab.
afala ta'qilun. Ya, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Jazakumullahu khairan.